Selama 7 bulan masa pandemi COVID-19 hingga hari ini, angka terpapar COVID-19 terus meningkat dari hari ke hari. Meski beberapa daerah telah menerapkan PSBB dan pemerintah serta berbagai elemen masyarakat telah berupaya keras mengendalikannya, kurva epidemiologis belum menunjukkan penurunan hingga hari ini. Kita mengapresiasi dokter, para medis, dan tenaga kesehatan lainnya yang telah berjuang keras menghadapi pandemi ini. Demikian pun aparat negara yang terus tanpa kenal lelah mengatasi masa-masa sulit akibat pandemi ini. Tetapi sesungguhnya kita semualah yang seharusnya menjadi garda terdepan berperang untuk menghentikan penyebaran virus ini. Adaptasi kebiasaan baru harus menjadi habitus baru kita. Jangan pernah lelah untuk setidaknya 3 habitus baru berikut ini. Pertama, menerapkan pola hidup bersih dan sehat demi meningkatkan daya tahan atau sistem kekebalan tubuh kita dengan mengonsumsi gizi seimbang, banyak bergerak atau berolahraga, serta berjemur sinar matahari pagi atau sore. Kedua, jangan panik, tetapi hendaklah senantiasa bersyukur di tengah keadaan yang bagaimanapun. Senantiasa mensyukuri anugerah Tuhan dan sepenuhnya berharap padanya akan membuahkan hati yang gembira, yang pada gilirannya akan dengan sendirinya meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang ketiga, meningkatkan disiplin diri dalam mematuhi protokol kesehatan, yakni 3M, yaitu senantiasa menggunakan masker jika keluar rumah, senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah berkegiatan, dan menjaga jarak di tempat beraktivitas. Bagi yang beribadah, imbauan kami masih tetap sama untuk menunda dulu ibadah bersama secara ragawi dan sebaiknya mengikuti ibadah secara daring atau online. Kalau harus mengadakan ibadah tatap muka atau ragawi, pastikan dulu bahwa kita berada di wilayah hijau dan tetap lakukan protokol kesehatan secara ketat. Olehnya, saudara, mari terus bersama-sama dan tidak bosan-bosannya untuk mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Menghentikan penyebaran COVID-19 ini adalah tugas panggilan kita sebagai gereja dalam merawat dan mempertahankan kehidupan. Tuhan memberkati saudara sekalian.
Jemaat Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita pada minggu ini, marilah kita saat teduh sejenak. Berdoa kita mulai. Amin. Panggilan beribadah. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus atas kasih anugerah-Nya sehingga kita umat-Nya dapat beribadah pada minggu yang kudus ini. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, pemuda, remaja dan anak sekolah minggu, kami seluruh majelis gereja HKBP Kernolong mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi jemaat sekalian yang telah hadir di dalam gereja ini, juga bagi jemaat yang saat ini sedang beribadah di rumah melalui live streaming di channel YouTube HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat seluruh majelis gereja HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati. Minggu kita pada hari ini adalah minggu ke-23 setelah Trinitatis dan sekaligus perayaan Parheon kategorial AMA HKBP dengan tema mewujudkan kesejahteraan bersama dan subtema seluruh kaum bapak se-HKBP terpanggil untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, dimanapun berada. Terpujilah Tuhan yang telah menganugerahkan berkat-Nya, agar kita juga dapat menjadi berkat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dimanapun kita berada. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Karena itu, dengan rasa syukur yang dari Tuhan Yesus, marilah kita memuji dan memuliakan nama-Nya yang kudus dengan bernyanyi dari BNA nomor 585 ayat 1 dan ayat 2. Mari beribadah. Haleluya,
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baharu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Betapa indah
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri di hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, yang menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan pengantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dari
Firman Tuhan yang menjadi ayat epistel buat kita pada hari Minggu ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Marilah kita membacanya secara responsoria. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan lengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tanam dari buruh telah menuai hasil. Keluruhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahwa akan membunuh orang yang akan benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mendengarkan Warta Jemaat. Warta Jemaat HKBP Kernolong minggu ke-23 setelah Trinitatis, tanggal 15 November 2020. Yang pertama, peserta kegiatan gereja dapat kita baca. Kedua, ibadah minggu di masa new normal atau transisi. Ibadah minggu hari ini, 15 November 2020, dilaksanakan 2 kali, yaitu pukul 9.30 dan pukul 17 WIB, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu setiap peserta ibadah diwajibkan memakai masker, sebisa mungkin memakai face shield, mencuci tangan sebelum memasuki gedung gereja, serta menjaga jarak dengan peserta ibadah lainnya. Peserta ibadah berumur minimum 20 tahun dan maksimum 60 tahun. Berbadan sehat atau tidak sedang sakit, tidak sedang hamil. Peserta ibadah masing-masing maksimum 130 orang per ibadah. Disinfektasi ruangan ibadah telah dilaksanakan oleh gugus tugas sebelum ibadah dimulai. Ibadah minggu pukul 9.30 WIB ditayangkan juga secara live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong untuk dapat diikuti warga jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Demikian diberitahukan, Tuhan Yesus memberkati. Ketiga, berita pernikahan. Warta pertama, pada hari Sabtu 14 November 2020 di Gereja HKBP Kernolong Resort Jakarta telah dilaksanakan acara perjanjian nikah atau partupolon antara saudara Riki Huta Barat, putra keluarga Amang Horas Huta Barat, dan Inang Berta Boru Huta Soit almarhum, warga jemaat HKBP Taman Mini beralamat Jalan Penggilingan Baru 1, RT 13 RW 4, Duku, Kramat Jati, Jakarta Timur, dengan tunangannya saudari Eva Maria Magdalena Boru Sinurat, putri keluarga Amang Bitner Sinurat, dan Inang Erintan Boru Siombing, warga jemaat Wik 5 HKBP Kernolong Resort Jakarta, beralamat Jalan Muhirin nomor 40 RT 8 RW 6, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Ibadah perjanjian nikah dilayankan oleh Amang Pendeta Sahat Parulian Nababan, Amang Sintua Sabar Mananti Parulian Situmpul, Amang Sintua Krisman Siregar, dan Inang Sintua Esther Herawati Raja Guguk Boru Lumban Gaul. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 di HKBP Taman Mini Resort Taman Mini. Demikian diberitahukan, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati persiapan dan rencana pernikahan. Keempat, Parheon Ama HKBP Kernolong. Hari ini Minggu 15 November 2020 adalah Parheon Ama se-HKBP, seksi atau punggungan ama gereja kita merayakannya dengan menyampaikan kata sambutan, mengumandangkan kor pujian secara virtual, dan doa syafaat setelah pembacaan Warta Jemaat. Demikian diberitahukan, Tuhan Yesus memberkati. Kelima, persembahan ibadah minggu. A. Pengumpulan persembahan ibadah hari ini kita lakukan setelah khotbah. Pembagian persembahan tersebut untuk Huria dan kantor pusat akan dilakukan majelis tahbisan. Bagi yang beribadah di rumah dapat menyerahkan persembahannya melalui transfer ke rekening bank HKBP Kernolong, yaitu di BNI cabang Kramat nomor tertera, atau melalui Sintua Wik masing-masing. B. Sehubungan dengan Parheon Ama se-HKBP pada hari ini, maka persembahan 2 adalah sebagai nambar boho untuk keperluan kategorial ama. Demikian diberitahukan, Tuhan Yesus memberkati. Keenam, ibadah sekolah minggu pukul 7.30 sudah terlaksana. Ketujuh, ibadah penghiburan secara virtual. Gereja kita akan melayankan ibadah penghiburan secara virtual atau melalui aplikasi Zoom yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 pukul 19 WIB di rumah masing-masing. Warga jemaat yang akan dihiburkan sebanyak 19 keluarga dapat kita baca.
Link Zoom untuk acara penghiburan akan dikirimkan melalui media komunikasi WhatsApp Week. Diharapkan keikutsertaan segenap warga jemaat pada acara tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Kedelapan, pertanyaan Week gabungan. Untuk ketujuh kalinya kita akan melaksanakan pertanyaan Week gabungan secara virtual pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, pukul 19 WIB, berbentuk virtual menggunakan aplikasi Zoom dan live streaming di channel YouTube HKBP Kernolong. Link untuk acara pertanyaan akan dikirimkan melalui media komunikasi WhatsApp Week. Pertanyaan Week ini adalah yang terakhir kalinya di tahun 2020 ini. Diharapkan segenap warga jemaat mengikutinya. Demikian diberitahukan. Tuhan Yesus memberkati. Kesembilan, minggu akhir tahun gerejawi dan peringatan warga jemaat yang meninggal dunia selama tahun gerejawi 2019-2020. Hari Minggu yang akan datang, tanggal 22 November 2020 adalah akhir tahun gerejawi atau ujung tahun Parpuriaon dan peringatan akan warga jemaat yang telah meninggal dunia, Manang Parningotan Diaka Naumoding, dalam kurung waktu 1 tahun gerejawi, dimulai dari 25 November 2019 dan sampai 22 November 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, maka setelah pembacaan warta akan dilaksanakan acara khusus dengan membacakan nama-nama warga jemaat yang telah meninggal dunia dalam 1 tahun gerejawi tersebut. Demikian diberitahukan. Tuhan Yesus memberkati. Ke-10, panitia perayaan Natal gabungan dapat kita baca. Ke-11, sermon virtual seksi-seksi dapat kita baca. 12, ibadah harian atau ibadah malam dapat kita baca. Ke-13, renungan harian Shalom dapat kita baca. 14, jadwal kegiatan juga dapat kita baca. Ke-15, ucapan selamat ulang tahun. Warga jemaat dan majelis menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari Efesus 6 ayat 2 sampai ayat 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Ke-16, warga jemaat yang sakit, ada 17 orang dari nomor 1 sampai nomor 17, sedang perawatan di rumah. Mari kita bawa dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit. Ke-17, warta keuangan, jumlah penerimaan pada minggu yang lalu sebesar 19.860.094 rupiah. Perincian terlampir. Demikianlah warta Jumat kita untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Marilah kita memasuki acara Parheonama. Dengan susunan acaranya adalah yang pertama kata sambutan dari Bendahara Seksi Punguan Ama yaitu calon Sintua MT Marpaung. Yang berikutnya kur virtual Punguan Ama dengan judul Hehe Mahono. Dan yang terakhir adalah doa syafaat dari Amang Sintua Kasih Regar. Kami persilakan waktu dan tempat. Shalom. Yang kami hormati Amang Pendeta HKBP Kernolong, Amang Pendeta SP Nababan beserta keluarga, Amang Inang
Sintua beserta keluarga, Amang Inang Jemaat HKBP Kornolong yang kami kasihi, Naposo Bulung, anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu, baik yang beribadah di gereja ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh pada hari ini beribadah, memuliakan, dan memuji nama Tuhan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah Minggu 15 November tahun 2020, adalah hari Parheon Ama CHKBP, juga Parheon Ama HKBP Kornolong. Di gereja kita ini, perayaan kita pada saat ini situasi pandemi COVID-19 yang masih tetap berlangsung dan kita tidak mengetahui kapan sampai selesainya, kapan berakhir, kita tidak mengerti. Namun dengan demikian, marilah kita merayakannya dengan tetap sukacita, sembari berdoa kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang Maha Mengetahui, Maha Pengasih, dan Penyayang, agar kita semua dikuatkan, dilindungi, dan dipelihara di masa-masa yang sulit ini. Di Parheon Ama hari ini, marilah kita juga mengenang teman-teman kita sesama ama yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan sepanjang tahun ini, sejumlah 9 orang, yaitu pertama, Amang Sintua Tumpak Salak Manik dari week 11, Amang Abner E. Nabaho dari week 5, Amang Sontang Maraden Naibaho dari week 9, Amang Matuli Tumpak Nainggolan dari week 1, Amang Sabar Simbolon dari week 6, Amang Bertin Effendi Panjaitan dari week 3, Amang Sintua Dr. Andus sampai Maruli Tua Pasar Ibu dari week 1, Amang Maruli Simbolon dari week 3, Amang Nahor Utagalung dari week 3. Kematian orang-orang yang dikasihinya sangat berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, kita doakan kiranya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa memberkati, melindungi, mencukupi semua kebutuhan, melindungi serta memelihara keluarga dan pemparan yang ditinggalkan. Kami juga mengajak teman-teman ama sebagai imam dan pemimpin keluarga untuk semakin teguh dalam doa dan iman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam memimpin, menyemangati, dan memulihkan semangat keluarga kita masing-masing di dalam situasi dan kondisi yang sulit ini. Kita meyakini bahwa apapun yang terjadi di dunia ini adalah sepengetahuan Tuhan kita. Tidak ada yang luput dari sepengetahuan Tuhan kita. Kita harus selalu meyakini dan mengimani bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita, asalkan kita selalu bersandar, berserah kepada Dia. Kita meyakini bahwa rancangan Tuhan kita adalah rancangan damai sejahtera bagi kita semua. Pandemi dan masa sulit ini akan berakhir dan semua akan menjadi indah pada waktunya. Akhirnya melalui momen Parheon Ama tahun ini, kami mengajak semua teman-teman ama, baik yang beribadah di gedung gereja ini maupun yang beribadah di rumah, untuk tetap satu hati, bersemangat, mengimani bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita semua. Seperti firman Tuhan yang tersirat dalam kitab Yeremia 29 ayat 11, Tuhan berfirman, "Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku,
mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Selamat merayakan Parheon Ama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekeluarga dimanapun kita berada. Amin. Salam sehat. Horas. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang berada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, puji dan syukur kami ucapkan kehadapan-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Atas karunia-Mu lah kami dapat berada di tengah-tengah gereja ini, yang pada saat ini beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati kami satu persatu yang hadir di tengah-tengah gereja ini, baik yang beribadah di rumah maupun di sini Tuhan, yang pada saat ini kami beribadah bertepatan dengan pesta Parheheonama. Tuhan Yesus Kristus, di dalam pesta Parheheonama ini, biarlah Tuhan yang memberkati kami seluruhnya. Biarlah kami Tuhan sebagai Parheheonama HKBP, khususnya HKBP Karnolong, terpanggil untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, baik di tengah-tengah keluarga kami, di gereja, maupun di mana kami berada. Biarlah kami menjadi saluran berkat, yang menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan ini kesulitan, bertepatan dengan adanya pandemi virus corona yang berkepanjangan, yang tidak kami ketahui Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberi kami kekuatan, dan kami percaya Tuhan akan memberikan kami jalan keluar untuk masalah kehidupan kami yang pada saat ini bertepatan dengan Parheheonama. Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami juga Parheheonama menjadi bangkit berdiri untuk ikut serta berperan untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah gereja kami dalam program diakonia, koinonia, dan marturia, agar apa yang kami inginkan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, teman-teman kami yang tidak bisa beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberi kesembuhan bila mereka sakit. Apabila ada masalah dalam keluarganya, biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar, agar apa yang diinginkan dapat tercapai demi memuji muliakan nama-Mu. Tuhan, demikian juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang selalu memberi kekuatan, damai sejahtera, kebijaksanaan dari Tuhan untuk kepemimpinan negara kami, mulai dari yang tertinggi hingga terendah. Tuhan Yesus Kristus, di atas segala doa permohonan doa syafaat kami, ampunkan dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan terhadap sesama manusia, terlebih-lebih kepadamu Tuhan, agar kami layak memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 802 ayat 2 sampai dengan ayat 3.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memeliharakan hati dan pikiran jemaat sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yang beribadah pada saat ini di gereja ini, dan juga semua jemaat yang dikasihi Tuhan yang beribadah di rumah, selamat hari Minggu bagi kita. Firman Tuhan yang menjadi renungan, pedoman hidup kita yang disediakan bagi kita dalam minggu ke-23 setelah Trinitatis, dan juga sebagai hari kebangkitan atau Parheheon kategorial Ama di HKBP, dan juga kita di Gereja Kernolong ini ikut mensyukurinya. Firman Tuhan adalah seruan kesejahteraan hidup kita yang diambil dari kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-29 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan anak perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nas renungan kita pada hari ini adalah bahagian daripada isi surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia. Surat itu dalam satu pasal ini sangat panjang, tetapi yang dihantarkan kepada kita ayat pertama hingga ayat yang ke-7, sebahagian daripada surat yang dikirimkan itu dikirim dari Yerusalem, ditujukan kepada tua-tua orang-orang Yehuda yang dalam pembuangan di Babel, supaya mereka sebagai tua-tua menyampaikan pesan firman Tuhan kepada seluruh warga Yehuda yang telah diangkut ke pembuangan itu. Mari kita memperhatikan sejenak data tentang itu yang dituliskan dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 14 sampai ayat 17. Di sana dicatat, setelah Raja Nebukadnezar menaklukkan Yerusalem, Raja Yekonia atau Yoyakin menyerah. Dia menyerah, takluk. Lalu raja itu bersama ibu suri dan semua pegawai-pegawai istana
pembesar-pembesar kerajaan, orang-orang cerdas, orang-orang gagah perkasa, prajurit-prajurit yang tangkas berperang, yang berpengetahuan cerdas, para imam, dan juga para nabi diangkut ke pembuangan. Diangkut juga ahli-ahli bangunan dan para pandai besi. Semua itu dibutuhkan oleh Nebukadnezar untuk dipakai sebagai pekerja dalam kerajaannya. Jumlah keseluruhannya itu ada 11.000 orang. Hanya ahli bangunan dan pandai besi ada 1.000 orang. 11.000 orang dalam penawanan yang pertama, gelombang pertama. Penawanan yang kedua nanti setelah zaman Raja Sedekia itu sekaligus dihancurkan Yerusalem. 11.000 orang ditawan. Maka Raja Nebukadnezar mengangkat Sedekia untuk menjadi raja, memimpin sisa-sisa yang tidak diangkut ke pembuangan, orang-orang yang lemah. Itulah yang tinggal di Yerusalem, di wilayah Yehuda. Sebelum terjadi pembuangan itu sudah ada dikumandangkan oleh Yeremia nubuatan firman Tuhan bahwa mereka akan diangkut ke pembuangan, dan pembuangan itu 70 tahun lamanya. Itu adalah murka Tuhan. Mengapa Tuhan murka kepada umat yang disebut umat pilihannya? Mengapa Tuhan memakai cemeti dalam realisasi murkanya itu melalui pembuangan? Itu semua dicatat dalam kitab Yeremia karena pemberontakan bangsa itu terhadap Allah. Hati mereka mendua terhadap Allah. Sebentar mereka datang beribadah di bait Allah, tetapi hati mereka lebih terpaut. Lebih terpaut hati mereka terhadap berhala-berhala. Mereka meminta berkat masa depan dari dewa-dewa. Ada dewa Moloch, ada dewa Asyera, bermacam-macam dewa. Sepertinya mereka tidak mau ketinggalan, tidak ikut untuk menyembah berhala. Jadi itu murka yang pertama. Kemudian murka yang kedua adalah sebab mereka penindas. Dan murka yang ketiga adalah ketika ada seorang nabi, Uria namanya. Ini di zaman Raja Yoyakim, ayah Yekonia. Uria datang ke Yerusalem, menubuatkan. Dia serukan, dengarkan firman Tuhan, kota ini akan dihancurkan oleh musuh karena kamu tidak bertobat kepada Tuhan. Tetapi Yoyakim itu sangat murka. Lalu diburulah Uria. Meski Uria telah melarikan diri sampai ke Mesir, dia dicari ke sana, diuber ke sana. Dan ketika dia bisa ditangkap, dia dibawa ke Yerusalem, dan Raja Yoyakim itu membunuh nabi Tuhan. Itu yang membangkitkan murka Tuhan. Setiap pelanggaran murka, setiap pelanggaran kita terhadap kehendak Tuhan, itu membangkitkan kemarahan Tuhan terhadap kita. Itu sebabnya firman Tuhan menuntun kita supaya kita menjadi umat yang taat kepada Tuhan dan berpengharapan yang teguh kepadanya. Kita bertanya, mengapa surat ini begitu penting dikirimkan? Pasti ada yang melatar belakanginya. Pasti ada. Kenapa penting diserukan? Bersikaplah untuk menyongsong kesejahteraan hidup.
ternyata kita dibantu pada ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-23. Di sana kita dibantu memahaminya sebagai latar belakang. Rupa-rupanya setelah beberapa waktu orang buangan itu di sana, tadi kan disebutkan ada juga di antara nabi yang dibawa. Kalau Yeremia tetap di Yerusalem. Ada beberapa nabi yang ikut diangkut. Adalah di antara nabi itu yang bernama Ahab. Namanya mirip dengan Raja Samaria. Tapi ini nabi. Ahab itu namanya bin Kolaya. Kemudian bersama dengan temannya Sedekia bin Maasya. Kedua nabi ini begitu semangat menyerukan, kita hanya 2 tahun dalam pembuangan ini, 2 tahun saja. Oleh sebab itu, bangkitlah, bergeraklah, supaya kita bisa kembali ke Yerusalem. Kita harus mengadakan perlawanan. Mereka terus memprovokasi teman sebangsanya itu yang dalam pembuangan itu. Mereka provokasi terus dengan memakai, ini firman Tuhan, ini nubuatan. Sesungguhnya tadi sudah saya sebutkan, sebelum itu terjadi, sebelum pembuangan, sudah nyata-nyata dikatakan Yeremia, 70 tahun harus kamu jalani. Tapi dia, Ahab itu bersama Sedekia itu bernubuat palsu. Apa yang menyenangkan hati orang? Apa yang menyenangkan hati orang? Tentu orang yang terbuang, orang yang tertindas, orang dalam perhambaan, yang menyenangkan hatinya adalah kalau mereka segera bisa bebas, segera pulang ke negerinya. Itulah yang mereka perjualbelikan kepada orang-orang itu. Maksud saya yang mereka terus dengungkan kepada warga itu. Tentu itu sangat populer bagi orang yang terbuang itu, menyenangkan hati mereka. Tetapi apa akibatnya? Lalu Nebukadnezar segera mengerahkan kekuatannya, tumpas habis. Ahab dan Sedekia itu dipenggal dan juga mayatnya dibakar supaya ada efek jerah. Tapi bukan hanya mereka berdua, semua orang yang ikut ambil bagian untuk gerakan pemberontakan itu dihabisi. Jadi ada bencana, ada malapetaka di antara orang-orang buangan itu. Inilah yang menggelisahkan hati Yeremia sebagai penyampai firman Tuhan. Dia sangat gelisah tentang itu. Jangan-jangan bangsa itu nanti akan binasa di sana. Tidak ada yang tersisa. Lalu dia mendapat firman Tuhan yang dia teruskan melalui surat yang dikirimkan. Surat itu dikirimkan kepada pejabat yang diutus oleh Raja Sedekia, yang menurut penafsir utusan itu menghadap Nebukadnezar untuk mengantar upeti, sekaligus juga untuk menyampaikan pesan Sedekia, meyakinkan Nebukadnezar bahwa Sedekia mau takluk. Sebab di Yerusalem juga seperti Ahab dan Sedekia itu ada Hanania. Ada Nabi Hanania juga mendengung-dengungkan. Hanya 2 tahun itu saudara-saudara kita dalam pembuangan itu, dia berani melawan Yeremia. Jadi itu didengar oleh Nebukadnezar. Sepertinya bakal ada di Yerusalem gerakan-gerakan pemberontakan. Sampailah surat itu, dikatakan dalam surat itu bahwa Tuhan mengingatkan umatnya supaya mereka dengan jiwa besar menjalani
dengan tabah menjalani masa penghukuman dari Tuhan itu. Mereka disemangati, bukan melakukan gerakan pemberontakan, tetapi memulai hidup untuk hidup yang lebih baik, untuk hidup yang sejahtera. Meski mereka menjalani 70 tahun penghukuman itu, mereka harus hidup lebih baik. Motivasi diberikan kepada mereka untuk berpikir masa depan yang sejahtera. Mereka diingatkan tentang itu, supaya jangan hanya melihat penderitaan, tetapi menyongsong masa yang sejahtera. Disebutkan antara lain, bangunlah rumah yang kamu diami. Supaya mereka jangan sebagai orang-orang keluarga-keluarga yang terlantar, tapi membangun rumah untuk didiami keluarganya. Supaya setiap keluarga bisa terpimpin antara orang tua dan anak-anaknya. Mengerjakan kebun. Mereka dimotivasi untuk bekerja, berusaha. Supaya dari apa yang mereka kerjakan, yang mereka tekuni, dengan segenap kekuatannya, Tuhan memberikan berkat untuk kesejahteraan hidup itu. Kemudian membangun keluarga, supaya jumlah mereka terus bertambah, supaya kelak mereka pulang dalam jumlah yang besar. Juga diingatkan untuk mendoakan tempat mereka dalam pembuangan itu. Sebab jika kerajaan itu sejahtera, damai, aman, tentu mereka berada sebagai orang buangan juga merasakan kesejahteraan itu. Sekarang firman kesaksian sejarah iman itu menjadi renungan bagi kita, membekali hidup kita di zaman yang kita jalani ini, dalam keadaan yang kita hadapi, menyapa kita, menyemangati hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita ini, kemanakah kita mengarahkan? Kemanakah kita mengarahkan pandangan, harapan hati kita atau harapan hidup kita? Kemana kita arahkan pandangan itu? Apakah pandangan hidup kita, pola pikir kita tertuju atau terpaku hanya kepada kesulitan-kesulitan yang sekarang mengelilingi kita sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang masih menerpa hidup kita ini? Begitu banyak dampaknya mengelilingi kita, banyak dampak kesulitan. Apakah hanya kepada kesulitan itu pikiran kita terpaku, sehingga keresahan demi keresahan, keluhan demi keluhan setiap hari itu menggema dalam pikiran kita? Begitukah? Atau apakah pandangan hidup kita tetap terfokus kepada Allah? Allah yang memelihara hidup kita, Allah yang kasih-Nya selalu baru setiap pagi kepada orang yang menaruh harapan kepada kita. Yeremia pernah mengatakan itu pada saat ia melihat malapetaka kehancuran Yerusalem. Dia mengatakan bahwa kasih Allah selalu baru tiap pagi bagi orang yang menaruh harapan kepadanya. Selalu baru. Ini selalu kita lupakan, bahwa kasih Allah itu selalu baru. Hari yang baru datang setiap pagi, hadir hari yang baru. Sesungguhnya kasih Allah juga kasih yang baru mau dinyatakannya kepada kita dalam hidup kita, kalau kita menaruh harapan hidup kita kepadanya. Allah Bapa pastilah berkuasa menyatakan kasih-Nya meski dalam situasi tersulit sekalipun kondisi yang kita hadapi. Allah tentu berkuasa
membuka tingkap-tingkap berkat-Nya kepada kita, untuk mendatangkan pertolongan, untuk mendatangkan sukacita, berkat ketika Tuhan menyerukan hidup yang sejahtera. Itu hanya bukan konsep, tapi Tuhan mau memberikan apa yang menyejahterakan, berkat-Nya, kasih-Nya mau diberikan kepada kita. Firman ini meneguhkan pengharapan kita, meneguhkan semangat kita, supaya ayo fokuskanlah memandang kepada Allah, kepada kuasa-Nya, kepada kasih-Nya yang saya sebut tadi, yang selalu baru tiap pagi. Jadi setiap pagilah kita harus menyerukan pengharapan kita, menaikkan doa permohonan kita agar Tuhan memberkati kita. Dalam firman ini Allah mengatakan kepada kita, usahakanlah kesejahteraan hidupmu. Artinya Allah ingin menyejahterakan hidup kita. Allah ingin memberikan kesejahteraan bagi kita. Diberikannya berkat-Nya, berkelimpahan bagi kita. Seperti juga yang pernah diserukan Tuhan Yesus ketika Yesus mengajarkan tentang gembala yang baik. Yesus mengatakan, aku datang supaya domba-dombaku atau umatku memiliki hidup dan mereka memilikinya dalam kelimpahan. Tuhan menginginkan kita memiliki kelimpahan dari kasih karunia-Nya. Untuk itu Allah mengatakan kepada kita, bekerjalah, berusahalah, upayakanlah suatu pekerjaan yang baik, yang daripadanya Allah mendatangkan kepada kita berkat-Nya, kasih karunia-Nya. Jangan hanya bingung, jangan hanya gelisah, berkeluh kesah dalam kesulitan yang kita hadapi. Berkat Tuhan itu yang menjadikan hidup umat-Nya sejahtera, sukacita, seperti dikatakan dalam Amsal 10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Berkat Tuhan sumber kesejahteraan hidup kita umat-Nya. Dan dikatakan dalam Amsal 10 ayat 4, tangan orang yang rajin untuk kreatif bekerja, itulah yang memperoleh berkat-berkat Tuhan. Kemudian juga kita mendapat pemahaman yang indah pada ayat yang ke-11 setelah nas khotbah ini, yaitu sesungguhnya Allah punya rencana yang begitu besar dan indah bagi kita umat-Nya. Rancangan atau rencana Allah adalah rencana damai sejahtera, rencana kehidupan yang terus-menerus lebih baik dari keadaan yang kita hadapi sekarang. Bukan rencana malapetaka, bukan, tetapi rencana damai sejahtera, yaitu Allah mau memberikan kepada kita umat-Nya masa depan yang penuh harapan. Kalau dikatakan masa depan yang penuh harapan, artinya masa depan itu jauh lebih baik, jauh lebih sukacita, membahagiakan dari keadaan yang sekarang kita jalani. Kalau begitu rencana Allah, bukankah patut kita sambut dengan pengharapan yang teguh? Maka kita menyambut masa depan yang indah itu dengan iman yang teguh, mengatakan amin. Nyatakanlah itu dalam kehidupan kami. Teguhkanlah semangat kami untuk bekerja dengan kreatif, dengan semangat yang pantang menyerah, pekerjaan-pekerjaan yang baik yang berkenan bagi Tuhan. Sebagaimana Ayub
pernah menyerukan kepada Tuhan bagaimana ia meyakini rencana Tuhan itu akan terwujud. Ayub mengatakan dalam Ayub 42 ayat yang kedua, "Aku tahu ya Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Harus begitu konsep pengharapan orang percaya. Ketika Tuhan mengatakan bahwa Tuhan punya rencana masa depan yang penuh harapan, harus kita sambut mengatakan kepada Tuhan, "Aku tahu ya Tuhan, Engkau sanggup melakukan itu. Engkau sanggup mewujudkan itu dalam kehidupan kami. Tidak ada rencanamu yang gagal." Maka dalam rencana yang dirancangkan oleh Tuhan, kita akan menikmati kebahagiaan, kesejahteraan itu. Rencana Tuhan akan terwujud bagi kita. Hidup yang sejahtera. Dan kita menyambut dengan iman yang teguh. Tuhan juga menyatakan keinginannya dalam khotbah ini supaya setiap orang yang percaya sebagai warga negara yang baik ikut ambil bagian mendoakan di mana kita berada di negara kita ini, mendoakan para pemimpin negara kita, pemimpin pemerintah kita, agar Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, memberkati para pemimpin kita untuk mewujudkan kehidupan bangsa kita, Republik Indonesia ini yang lebih sejahtera, yang aman dan damai, yang semakin maju dan berdaulat, yang berkeadilan. Sebab kesejahteraan di negara kita, di kota di mana kita berada, juga adalah kesejahteraan hidup kita. Jadi panggilan, tanggung jawab kita orang yang beriman adalah ikut serta berkontribusi untuk kesejahteraan kota kita, negara kita, termasuk dengan berdoa syafaat. Tetapi diserukan juga kepada kita, bukan hanya untuk kesejahteraan diri pribadi atau keluarga saja. Kepada kita juga diserukan untuk memberi perhatian, mewujudkan kesejahteraan bersama. Mewujudkan kesejahteraan bersama. Tadi dalam ayat epistel itu, Yakobus pasal yang kelima, ayat pertama hingga ayat yang keenam, ada teguran keras kepada orang-orang kaya. Bukan kekayaannya yang ditegur, tapi sikap mereka yang salah tentang kekayaan itu. Mereka ditegur karena mereka menyakiti, menindas pekerja-pekerja mereka dengan menahan gaji para pekerja mereka. Yang Tuhan inginkan adalah kekayaan itu sebagai pemberian Tuhan haruslah juga dipakai untuk menolong sesama agar dapat menikmati kesejahteraan, menikmati sukacita. Nyanyian kita tadi juga mengatakan, "Pakailah aku saluran berkat." Kalau Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan, bagaimana orang sakit juga merasakan sejahtera, bagaimana orang miskin juga bisa merasakan sejahtera. Lalu dikatakan, ketika aku sakit, engkau datang membesuk aku. Ketika aku lapar, engkau datang memberikan makanan. Ketika aku haus, engkau datang memberikan minuman. Ketika aku telanjang, engkau datang mengantarkan pakaian. Jadi berbagi dari berkat Tuhan sehingga dibagikan rasa sejahtera itu yang mendatangkan sukacita. Inilah cara yang menyenangkan hati Tuhan. Dari berkat-Nya kita juga melakukan kehendak Tuhan, kesejahteraan bersama. Hari ini kita ikut bersyukur. Kita melaksanakan kebangkitan kategorial AMA atau
Parheheon Ama. Meski Parheheon di tahun ini berbeda dengan tahun yang telah kita jalani tahun yang lalu. Tahun yang lalu kita bisa melakukan Parheheon itu, ada rangkaian kegiatan, perlombaan-perlombaan yang semua itu menambah sukacita. Bagian daripada kegiatan pelayanan kategorial ama di tengah-tengah jemaat. Tetapi sekarang dengan pandemi yang sedang kita hadapi, pandemi COVID-19 ini, paduan suara ama dalam pelayanan virtual, itulah keterbatasan yang kita hadapi. Tetapi harapan kita, meski melaksanakan dengan cara yang sangat sederhana Parheheon ini atau kebangkitan kategorial ama ini, hendaklah sukacita kita juga bergelora. Dalam pengharapan kita yang bergelora, sukacita kita khususnya kategorial ama memuliakan Tuhan. Tuhan yang setia memelihara dan memberkati hidup kita dan keluarga kita. Pada kesempatan ini juga diserukan supaya setiap ama, kaum bapa, sebagai kepala keluarga, peranan bapa, imam dalam keluarganya, hendaklah ama itu tekun membina keluarganya menjadi keluarga yang beribadah, yang berdoa, keluarganya yang teguh berpengharapan kepada Tuhan, sebagaimana yang pernah diserukan oleh Yosua di tengah-tengah bangsa Israel. Yosua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ketika dia menyebutkan kami beribadah kepada Tuhan, di dalamnya juga dia menyerukan kami berpengharapan masa depan hidup kami dalam jaminan kasih karunia Tuhan Allah. Harus demikianlah juga selalu diserukan kaum ama dan juga yang ditanamkan kaum ama bagi generasi dalam keluarganya. Peranan ama harus menginspirasi anak-anaknya, segenap keluarganya berpengharapan yang teguh kepada Tuhan. Jika seandainya juga nanti anak-anak kita menghadapi keadaan yang sulit juga, supaya mereka mengingat inspirasi dari bapaknya. Bapakku dulu begitu kuat berpengharapan, maka aku juga haruslah seperti pengharapan bapakku. Menginspirasi. Itulah bagian daripada pesan dari Parheheon ama ini. Tuhan pasti mewujudkan hidup yang sejahtera, masa depan yang penuh harapan itu bagi kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dalam ibadah hari ini, ibadah Minggu 23 setelah Trinitatis, yang juga sekalian kami melaksanakan ibadah syukur kebangkitan kategorial ama. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan, yang menyemangati kami meski kami menghadapi kesulitan-kesulitan, meski kami merasakan hidup kami dikelilingi berbagai dampak kesulitan dari pandemi COVID-19 ini. Tetapi kami harus bangkit berpengharapan untuk hidup yang sejahtera. Sebab Tuhan inginkan hidup kami sejahtera. Dan Tuhan menjanjikan hidup yang penuh harapan. Harapan yang gemilang dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, firman-Mu materaikanlah di dalam hati kami. Firman-Mu lah terus menyemangati kami untuk bekerja, dan Tuhan memberkati kami dalam pekerjaan kami. Berkatilah kaum ama, kategorial ama, supaya semua kaum ama ya Tuhan sebagai imam di tengah-tengah keluarga mereka, membina keluarga, berpengharapan yang teguh kepada Tuhan, menginspirasi kepada anak-anak mereka, senantiasa menaruh harapan
untuk masa depan yang hidup lebih baik yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang berpengharapan kepadamu. Berkatilah kaum Ama dalam segala pekerjaan-pekerjaan, supaya hidup mereka juga kesejahteraan yang Tuhan janjikan dapat terrealisasi dalam kehidupan tiap-tiap keluarga. Berkati juga kaum ibu, berkati semua keluarga bersama dengan anak-anak dalam keluarga. Dimuliakan nama-Mu ya Tuhan. Melalui parheon ini Engkau dimuliakan, dan pelayanan kategorial Ama tetap dapat dilaksanakan berkesinambungan di tengah-tengah gerejamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkati kategorial lainnya di tengah-tengah gereja Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah-ibadah, sermon-sermon kategorial. Pelayanan gerejamu dapat terus kami laksanakan dengan baik. Terpuji nama-Mu Allah Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dan memberikan persembahan kita, nyanyian kita PKJ nomor 264. Ibadamu kepada
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian yang beribadah di gereja, dan selamat hari Minggu juga bagi seluruh jemaat yang beribadah di rumah. Tuhan memelihara hidup kita. Horas.